Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Para jamaah, tema kita pada siang ini adalah keutamaan baca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat ini adalah istilah yang populer, familiar di kalangan umat Islam. Tapi kalau kita mau definisikan salawat itu apa sih? Ya, biasanya kita cuma bicara salawat. Sebenarnya definisinya itu apa? Salawat adalah doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya, yang manfaatnya itu 100% kembali untuk umatnya. Ya, jadi sholawat memang doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi. Ustadz, apakah Nabi kurang sejahtera? Apakah Nabi kurang selamat? Tidak. Makanya definisinya dari umatnya yang manfaatnya 100% kembali untuk umatnya. Ibaratnya Nabi Muhammad segelas air penuh. Bacaan sholawat umatnya adalah penambahan air ke dalam gelas ini. Coba aja Pak, ambil sebotol lagi Pak, saya tuang nih. Meluber tidak? Nah, luberannya itu untuk umat Nabi Muhammad. Luberannya adalah untuk umatnya yang paling banyak baca sholawat. Karena kebanyakan keinginan Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Contohnya harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini pada zaman umat Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi macam-macam yang mereka ada peperangan, itu tidak boleh dinikmati dibagi-bagi 20% untuk Allah Rasulnya, ya. Kemudian 5% untuk ini, tidak. Semuanya harus dikumpulkan di tengah-tengah lapangan, nanti akan disambar oleh api dari langit, habis semua jadi debu. Baik pedangnya, perisainya yang berlapiskan emas, pedangnya yang bertah-tahkan berlian, itu semua tidak boleh dinikmati. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad boleh dinikmati. Demikian juga contohnya pindah kiblat. Ya, kalau harta rampasan perang ini dalam hadis Bukhari, Nabi katakan, "Uhillat liyal ghanaim", harta rampasan perang dihalalkan untuk aku dan umatku, yang sebelumnya tidak boleh. Rasulullah contohnya lagi menginginkan kiblat pindah, Pak. Kiblat itu selama 17 bulan, 1 tahun setengahan berada di Palestina, menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya tiap malam hampir Rasulullah baca surat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, karena beliau sayang dengan Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa sebenarnya tanggung jawab seluruh umat Islam, bukan tanggung jawab orang Palestina aja itu Pak yang sedang digeruduk sama Zionis itu. Baik. Hadirin, pindah kiblat, Allah turunkan Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang kami pindahkan kiblatmu menghadap ke Masjidil Haram. Ini mulai tahun kedua Hijriah. Rasul menginginkan itu karena Allah melihat taqalluba wajhika fis sama. Allah melihat baginda Nabi membolak-balikan pandangannya ke langit terus dengan harapan wahyu turun supaya pindah kiblat segera terlaksana. Turun SK-nya. Makanya Allah pindahkan keinginan Nabi. Termasuk daripada Nabi Muhammad kalau udah meninggal tetap punya hubungan rohani secara batiniah, secara alam roh
dengan umatnya, dan itu tidak putus, jadilah syariat sholawat. Makanya diturunkan ayatnya juga. Jadi ini tidak beda dengan ayat sholat, tidak beda ayat sholawat dengan ayat puasa, tidak beda ayat sholawat dengan ayat Al-Quran yang lain. Pengingkarannya menjadi murtad dan kufur. Nomor 3, Nabi suka didoakan, maka jadilah syariat sholawat. Saya rasa ini sangat terkenal ayatnya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ada pemahaman unik dari penggalan ayat ini. Apa? Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Mana Allah puasa? Ngaco aja kan? Ketika Allah perintahkan kita haji, umroh, zakat, Allah tidak haji, tidak umroh, tidak zakat. Tapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum ada syariat sholat, puasa, zakat, sholawat sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bacalah sholawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Makanya hadirin Indonesia ini Masya Allah, di mana ada ulama, ada para habaib, ya kalau hari-hari besar, perayaan ini itu mereka adakan sholawat, itu nggak ringan tuh Pak. Ucapan aja yang berbunyi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu berdasarkan hadis. Ayatnya ini, wasallimu, ucapkanlah salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaik. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud, apabila satu umatku, kata Nabi, memberikan ucapan salam salawat kepada aku, Allah kembalikan nyawaku untuk menjawab salawat dan salamnya. Itulah yang disebutkan hubungan ghaibiyah, hubungan rohani umatnya dengan baginda Nabi yang sudah berada di alam kubur. Coba saya tampilkan di 2 hadis deh sebagai pembukanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dulu. Ya, nih. Derajatnya sahih. Nomornya 2043. Baginda Nabi bersabda, ya. Ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah salah seorang umatku mengucapkan salam kepada aku sekalipun dari jarak jauh, salawat kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah kembalikan kepada aku rohku ke dalam kuburku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya menjawab salawat dan salam kalian. Ini betul-betul hubungan rohani Pak kepada Nabi, hubungan ghaibiyah. Makin kenceng, makin banyak kita bersalawat, makin ada nanti tuh perasaan rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kangen kepada beliau, mengharapkan pertolongannya di padang mahsyar yang saat itu nggak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi nggak sepele ya Pak. Tidak ringan itu masalah sholawat. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Atau hadis yang selanjutnya, para sahabat bilang, ya Rasul, bagaimana sholawat kami disampaikan ke kubur engkau? Bukankah engkau sudah bercampur dengan tulang belulang? Nih, qalu, langsung aja nih Pak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'rad salatuna alaik? Bagaimana bacaan sholawat kami disampaikan kepada kamu? Waqad aramta, bukankah engkau sudah menjadi tanah? Au balita, bukankah engkau sudah menjadi tulang belulang? Qala, maka Nabi bersabda, innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah ajsadal anbiya, jasad para nabi. Para nabi utuh jasadnya, dan beliau mengucapkan salam di alam kuburnya dengan kaifiat dan keadaan yang Allah dan Rasulnya hanya mengetahui. Hadirin, kalau Anda umroh,
umroh, amalkan hadis ini. Sudah berada umroh, ziarah ke makam Nabi, di hadapan makam Nabi di Raudhah, jangan ngucapin cuma sekali, Assalamualaikum ya Rasulullah, berkali-kali. Kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak merupakan perkara yang khurafat, mustahil atau takhyul. Kalau ada orang yang hatinya bersih, amalannya bagus, dia ngucapin salam dan salawat kepada Nabi di kuburnya, dia bisa mendengar jawaban salam daripada Nabi di kuburnya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ya, hadirin, saya pernah tuh Pak ketika berada di Raudhah, perbanyak bacaan salawat dan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Asyrafal Khalaik, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Sihra Abu Bakar Utsman wa Ali, Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin, Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Ada yang jawab tuh Pak, Waalaikumsalam. Pas saya buka mata, polisi yang jawab. Amalan masih lemah berarti Pak. Allahu alam. Tapi itu kata para ulama bisa jadi. Baik, hadirin, gini kita masuk poin-poinnya. Ini waktunya sangat sedikit. Yang pertama hadirin, yang paling penting nih saya bawakan. Semua juga penting sih. Yang pertama adalah solat seseorang tidak sah tanpa baca solawat. Ulama sepakat, amalan dalam Islam yang terpenting bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan puasa dulu, tapi apa? Salat dulu. Satu-satunya perintah yang Nabi langsung berhadapan dengan Allah sampai Sidratul Muntaha, mendapat perintah salat 50 turun, 40 turun sampai 5 waktu. Setelah perbincangan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai seniornya, ya meminta nasihat lah, arahan daripada senior gitu ya. Tapi seniornya ini dan junior jangan ribut Pak, sampai nggak salaman gitu lah. Kok jadi kesana Pak? Yang adem aja hadirin, jangan ribut ya. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Kemudian ya, jadi Nabi ini langsung menerima salat ini amalan paling penting. Ingat Pak, poinnya di mana? Salat amalan paling penting, tidak akan sah kalau tanpa baca sholawat. Anda bertahiyat, mau pakai yang mana, pilih tahiyatnya boleh bermacam-macam tuh. Ada yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, ada yang at-tahiyat lillah wassalamu. Banyak itu, terserah Anda. Ya, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Batal salatnya. Sepakat para ulama. Segitu pentingnya Pak, salat Anda menjadi tidak sah kalau tidak baca sholawat. Bacalah sholat Ibrahimnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollit ala Ibrahim, atau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollit. Itu jangan dipertentangkan lagi. Yang mempertentangkan lagi itu berarti nggak ngaji fikih 4 madhab. Nggak ada tuh pakai Sayyidina dalam sholat. Lah Anda nggak ngaji fikih 4 madhab, ngajinya jadi dari pihak garis kanan aja Pak. Garis kiri, garis kanan. Ada yang kiri, ada yang kanan nih Pak. Ada yang kenceng banget, ada yang slow banget. Yang kenceng nih biasanya nyalahin Sayyidina, nyalahin ini itu. Nggak usah. Kalau yang kiri banget, yang slow tuh kawin beda agama, ya boleh baca apa, ikut acara-acara mereka. Itu yang kiri, yang kanan. Pertengahan lah hadirin. Ya, tidak terlalu ini, tidak terlalu itu. Toleransi tetap, ya, ada batasannya. Baik, ini yang pertama. Kita masuk yang kedua Pak. Yang kedua Pak, Masya Allah, orang yang paling utama di sisi Nabi SAW di padang mahsyar, yang paling banyak baca sholawatnya, hadirin. Ini nomor 2, nanti saya bawakan nih apa sebuah komitmen kita Pak. Setelah dengar kajian ini, saya berharap jamaah yang belum bersolawat sehari minimal 1000 sebelum meninggal, istiqomahkan itu Pak. Merugi kita. Karena di padang mahsyar ini Pak, kita udah sholat, kita udah puasa, Ramadan sebentar lagi, kita udah zakat, ini itu, sedekah harian, akhlak kita bagus, kita udah ngaji ilmu. Itu semua belum bisa berarti apa-apa di padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan sangat genting. Dalam hadis ini saya sebutkan saja, manusia di padang mahsyar dalam keadaan dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan bertelanjang, tidak memakai daripada terompah, nggak pakai sendal. Yang laki-lakinya belum berkhitan, matahari 1 mil, keringat mereka sesuai dengan iman amal solehnya.
ada yang keringatnya sampai ke tumitnya, betisnya, pahanya, dadanya, menenggelamkan dirinya. Semua dalam keadaan ketakutan. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kita dalam keadaan tidak berpakaian? Tentu kita akan malu kepada orang depan, belakang, kanan, kiri." Nabi katakan, "Wahai Aisyah, innal amra yawma idzin asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, hari itu urusan sangat genting. Semua manusia dalam keadaan ketakutan sebab puncak murka Allah di padang mahsyar. Pak, kalau ada musibah, malapetaka, banjir, ya, apalagi gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu memang murka Allah kepada para hambanya berdasarkan Al-Ankabut ayat ke-40. Coba kita baca. Ya, surat ke-29. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba. Jadi semua malapetaka betul gara-gara dosa kita. Ini dalilnya. Ya Allah, Allah maafkan. Fakullan akhadna bidzambih, maka semuanya kami timpakan musibah malapetaka bidzambihi, gara-gara dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan panas batu kerikil kepada kaum Sodomi di Jordan sana. Ada dalam ayatnya itu, surat Hud ayat 82. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan kampung itu atasnya jadi bawah, diangkat oleh Allah begitu Pak, dibalikan. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kami timpakan hujan batu panas. Ini gara-gara dosa manusia. Wa minhum man akhadathu sayhah, sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara yang menggelegar seperti kepada kaum Samud yang saat itu orang punya sains dan teknologinya, batu-batu gunung cadas hadirin jadi hotel berbintang 5 pada zamannya, tapi mereka menentang daripada dakwah Nabi yang diutus kepada mereka. Ya, Nabi Saleh diutus ke kaum Samud, kalau Nabi Syuaib diutus ke kaum Madian, kalau Nabi Hud diutus ke kaum Ad, gitu kan? Itu mereka ditimpakan suara menggelegar, mati mereka semua. Keluar darah dari hidung, telinga, matanya, Pak. Kemudian wa minhum man khasabna bihil arda, sebagian lagi ada yang kami timpakan tenggelam di perut bumi. Seperti siapa? Qarun dan pengikutnya. Yatajaljal ilal ard, masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat, kata Nabi dalam hadis sahih Muslim. Qarun masuk Pak dengan hartanya terus ke dalam perut bumi karena menentang perintah Allah. Ini gara-gara dosanya betul. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian lagi ada yang kami timpakan di banjir bandang tenggelam di lautan seperti kaum Nabi Nuh, seperti Fir'aun. Allah katakan, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Ini bukan Allah mau zalim kepada hambanya, walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini gara-gara dosa mereka, kezoliman mereka. Pak, yang saya tampilkan ini ayat 40 suratul Ankabut, bukan murka Allah yang pada puncaknya. Murka Allah pada puncaknya nanti di padang mahsyar, yang saat itu kita belum bisa untuk mencairkan kebaikan-kebaikan sholat, puasa, zakat kita. Kita cuma berharap syafaat orang-orang soleh. 25 nabi dalam hadis ini, riwayat Imam Bukhari nomornya 4435, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad cuma 5 nabi saja. Semuanya tenggelam dalam ketakutan kepada Allah. Kurang apa solehnya Nabi Yusuf, kurang apa solehnya Nabi Hud, kurang apa solehnya Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Ismail, tapi nggak disebut dalam hadisnya. Kan ada 25 nabi itu, ya. Kalau kita nyanyiin lagi ngajar PAUD, enak tuh lagunya dan gampang kita ini kan, ya gampang dihafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Muhammad Al-Mustafa. 25 nabi hadirin yang kita berharap dapat pertolongan dan syafaat mereka cuma 5. 5-5-nya pun punya beban. Saya nggak berani memberikan syafaat. Ya, coba lihat nih. Hadirin, kalau terlalu panjang saya singkat saja terjemahannya. Mohon maaf ini waktunya juga. Nih 4435. Akhirnya kita datang pertama kali kepada Sayyiduna Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami nggak mampu. Wahai Nabi Adam di padang mahsyar.
mintakan kepada Allah supaya kami dapat syafaat engkau. Kata Nabi Adam, nafsi, 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 sendiri-sendiri, kata Nabi Adam. Tuh, kenapa wahai Nabi Adam? Wa innahu nahani ani syajara fa asaituhu. Saya pernah dilarang untuk memakan buah itu. Mendekati aja nggak boleh. Bukan cuma mendekati, saya tergoda oleh iblis di dalam surga. Kemudian saya ambil, saya makan buahnya itu. Terlepaslah pakaian surga. Kemudian kami diturunkan, Nabi Adam diturunkan di Kolombo, sedangkan Bunda Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka bertemu di Jabal Rahmah. Sebabnya apa? Nabi Adam tidak berani berikan syafaat. Ini beban saya. Saya pernah melanggar perintah Tuhan di dalam surga. Namanya buah apa itu yang terkenal? Khuld, gitu kan? Kemudian Nabi Adam berikan referensi, idhabu ila Nuh, sana kalian minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Sama, saya pun gak mampu. Saya pernah berdoa, wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Saya pernah berdoa kehancuran umatku yang menentang perintahku, dakwahku. Sampai ini doanya kayak kejem banget, banjir bandang segunung, Pak. Sampai anaknya Kan'an pun naik gunung. Wahai bapak, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung, kata Nabi apa? Kata Nabi Nuh, gak bisa. La asimal yawmra min amrillah. Hari ini tidak ada yang selamat daripada hujan 40 hari 40 malam. Sumur bebatuan, tembok mengeluarkan air, pohon-pohon mengeluarkan air, gunung tenggelam. Kayaknya ini doa kejem banget. Diabadikan juga dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh. Ini doanya nih saya baca. Makanya jadi beban bagi aku di padang mahsyar. Saya tidak berani berikan pertolongan kepada kalian. Nih, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di permukaan bumi ini daripada orang-orang kafir. Dayyara, dayyara itu artinya sikat sapu bersih. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Karena kalau engkau sisakan orang-orang kafir di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yadidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan kecuali generasi-generasi yang pendurhaka serta kufur kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Nuh, ini kayaknya doanya sangat kejam. Baginda Nuh berkata, idhabu ila Musa ila Ibrahim. Sana kalian minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Beliau pernah berbohong 3 kali. Kata Nabi Ibrahim, wa inni qad kuntu kadhibtu salas kadibat. Saya pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim umurnya 120 tahunan. Bohongnya 3 kali. Kita umurnya berapa, Pak? Bohongnya berapa kali? Intinya begitulah. Ini beban Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, idhabu ila Musa. Jangan minta pertolongan dari saya. Pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa bebannya lebih berat. Kata Nabi Musa, tangan kananku pernah nonjok seorang Kipti Mesir. Surat Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Aku tonjok dia gara-gara dia nyerang, ditangkis sama Nabi Musa, enggak sengaja ketonjok. Mati. Kata Nabi Musa, saya pernah membunuh 1 jiwa. Saya enggak berani memberikan pertolongan. Ini menjadi bebanku di hadapan Allah. Karena Allah berada pada puncak murkanya. Akhirnya kita berangkat ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolong kami ya Isa. Kata Nabi Isa, apalagi saya? Saya baru diperingatin bulan kemarin tanggal 25 Desember. Sebagai kelahiran anak Tuhan. Ini terjemahan bebas saya ya Pak. Terjemahan bebas saya. Saya disembah. Ya, saya nggak bisa memberikan pertolongan, saya malu kepada Allah. Akhirnya Nabi Isa memberikan referensi, idhabu ila Muhammad SAW. Oh, satu-satunya Nabi yang bisa menolong kita, Pak, Sayyidina Muhammad. Hadirin, kita lihat korelasinya. Bukan sholat yang disebutkan oleh Nabi, bukan puasa dulu, bukan zakat dulu, tapi kita lihat ini harus beranjak kepada hadis yang lain. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Sebentar. Nih, kata baginda di padang mahsyar dalam keadaan genting, beliau berkata, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama kepada aku pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca solawatnya. Ini yang tadi saya katakan, hadirin, jangan sampai kita sehari nggak baca nih. Sudah sebelum kita meninggal, Pak, kalau bisa sudah istiqomah sehari baca 1000. Amalkanlah sholawat yang paling ringan, pendek, ringkas, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Amalkan itu, Pak.
Jangan nggak baca sholawat Pak. Kurang sholawat kita dalam sholat itu. Sholat cuma berapa kali hadirin. Perbanyak sholawat. Kata Nabi di padang mahsyar, orang yang mendapat prioritas pertolongan aku, yang paling banyak baca sholawatnya. Bacalah sholawat ala Muhammad. Ustadz, saya mau baca yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Lebih baik. Tapi saya ngasih pengajaran yang ringan dulu nih, supaya gampang diamalin. Saya ngamalin ini sehari baca 1000, cuma duduk setengah jam aja kelar itu. Habis subuh, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. 20 menit, setengah jam selesai. Boleh Anda cicil Pak. Habis zuhur 100, 200, subuh 200, 5 menit, 5 menit. Pokoknya perbanyak. Kalau udah bisa 1000 kali terserah Anda. Perbanyak istilahnya begitu. Baik. Yang ketiga hadirin, setiap kita baca sholawat, maka sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi. Tadi udah hadisnya. Yang keempat, 1 kali baca sholawat maka dapat 10 ampunan. Saya beristighfar 10 kali Pak, 10 detik dengan istighfar yang paling gampang. Astagfirullah, 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 10. Tapi kalau sholawat 1 detik dapat 10. Sholawat ala Muhammad 10. Sallallahu Muhammad 10. Kalau saya 10 detik saja, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad 100. Ini hadisnya. Nabi bersabda, ya, kata Nabi bahwa belum saya klik ya. Nih sudah. Bukan. Maaf. Harus ditulis juga ini. Ini deh, ini. Sahih Muslim. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang baca sholawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah balas dengan 10 ampunan, 10 rahmat. 1 sholawat bandingannya 10. Kalau Bapak Ibu sekalian susah baca, waktunya sedikit, baca apa? Baca Quran, zikir tahlil cuma bisa 100 ya. Kemudian istighfar cuma bisa 100. Usahakan sholawat Pak, jangan cuma segitu Pak. Sholawat kalau bisa sehari 1000. Baik, ini yang keempat. Yang kelima hadirin, baca sholawat Ummi 80 kali pada hari Jumat, maka akan dihapus dosa 80 tahun. Hadis ini derajatnya hasan. Ini bacaannya sholawat Ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kata Nabi, man shalla alayya fi yaumil jum'ah, siapa yang baca salawat kepada aku di hari Jumat samanina marratan, 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan, maka Allah akan ampuni dosa 80 tahun. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa shalla alaik, itu bacaan salawatnya seperti apa? Nih saya kasih warna hitam Pak, gampang kok, nggak panjang. Dibaca 80 kali hari Jumat habis sholat asar, itu yang terbaik. Nih bacaannya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Dibaca 80 kali habis sholat asar, diampuni dosa 80 tahun. Hadis ini derajatnya hasan. Kata siapa? Bukan kata saya Pak. Nih, qala Imam Ibnu Nu'man, berkata Imam Ibnu Nu'man, hadisun hasan, derajatnya hasan. Tinggal diamalkan. Baik. Nah hadirin, yang terakhir ini nomor 6, orang bakhil adalah orang ketika nama Nabi disebut tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Yang bilang kita bakhil, pelit Rasulullah Pak. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad oleh penceramah, oleh khotib, ucapkanlah sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Nabi Muhammad gitu. Ya, memang hubungan batin ini dengan rohani harus dijaga Pak. Masing-masing Anda yang mengetahui hati-hati Anda, makin dekat kita dengan Nabi, makin mudah kita bermimpi ketemu Nabi. Karena syariat mimpi pun ada. Bukan cuma sekedar bunga tidur. Siapa yang bermimpi ketemu aku, itu aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Gitu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk pertemuan kita di padang mahsyar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak, alhamdulillah kita sholat ba'diyah. Silakan, mungkin cuma satu pertanyaan, masih ada 5 menit. Cuma satu. Kalau ibu bertanya dari ibu-ibu, akhwat, silakan kalau mau bertanya. Pertanyaan bebas, hadirin. Bebas tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
izin bertanya Ustaz, ada yang bilang seperti sholawat nariyah, sholawat apa itu tidak dianjurkan, apakah itu benar atau tidak? Terima kasih. Ini klaim dari sekelompok kajian salafi, bukan mayoritas ulama. Saya sebutkan aja, teman-teman salafi nggak pakai itu ya silakan. Ini ada perbedaan pendapat ya. Bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama 4 madhab memakai sholawat nariyah. Saya pergi ke Indonesia, ulama Malaysia, ulama India, Pakistan, ulama Jordan, ketemu ulama Mesir, ketemu ulama Lebanon, ketemu ulama Maroko, ketemu ulama Saudi yang bermadhab Syafi'i Hambali, semua membaca sholawat nariyah. Kenapa? Itu dalilnya adalah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil uqad. Ya Allah, dengan sebab Nabi mudahkan urusan kami, terpecahkan apa itu problem-problem kami. Ya, wa tunalu bihir raghaib, keinginan kami tercapaikan. Wa tunalu bihir raghaib wa apalagi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil uqad wa tanfarju bil kurabu, kesusahan musibah terhilangkan. Itu berwasilah dengan Nabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah 4 madhab masih menyatakan boleh, karena cuma berwasilah. Hakikatnya kita berdoa dan meminta, yang menunaikan hajat siapa? Allah. Gitu. Ada perbedaan yang sangat ekstrim di sini, karena teman-teman salafi sampai mengatakan itu adalah sholawat yang syirik. Saya berlepas dari ucapan itu dan saya mengikut ulama-ulama kita, Sayyid Alwi Al-Maliki, Habib Umar bin Hafiz, Syekh Maulana Kamal Yusuf yang di Paseban yang masih hidup sekarang, guru kita, dan ulama-ulama yang lain masih memakai sholawat itu. Ada perbedaan, ya udahlah saling menghormati saja. Cuma seremnya itu kalau Anda buka saja sholawat nariyah versi salafi, mereka mensyirikkan itu, Pak. Berat. Ini mau dijawab pendek apa panjang, Pak? Itu saya melihat jam itu, menghormati Anda harus bekerja. Kalau kurang puas, saya tampilkan kitab daripada yang terbaiknya, kitab Fathul Bari. Berselawat kepada Nabi yang sudah meninggal, itu ada dalam hadisnya. Mau? Minta izin dulu, karena lama ini harus dibuka. Paling nggak 2 menit. Udah telanjur. Bener nih. Pulang saya jangan cegat ya. Hadis riwayat, kita buka nih, kitab hadis paling terpanjang terbaik karya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang hafal 1 juta hadis. Beliau membawakan berwasilah kepada Nabi, ada hadisnya. Nabi udah meninggal. Seorang sahabat datang ke kubur Nabi, bicara dengan Nabi, "Ya Rasul." Karena Nabi hidup di alamnya, mendengar. Tadi udah kita bacakan hadisnya. Syekh Albani pun menyatakan sahih hadis nyawa Nabi dikembalikan itu. Cuma di alamnya. Bisa jadi kita mendengar. Ini coba. Fathul Bari ini kitab hadis yang tiada tanding. Sebentar ya Pak, saya tulis dulu. Aduh, saya lupa tuh keywordnya. Sebentar, keywordnya. Istasqi. Aduh, jamaah nanyanya ada-ada aja. Tuh, sudah ada tuh, alhamdulillah. Jilid ketiga, halaman 441. Ini kitab hadis yang terbaik. Seluruh pelajar mahasiswa S1, S2, S3 Fakultas Hadis mesti ini menjadi kitab unggulan, pegangan, pedoman yang pertama. Yang saya kasih warna merah tuh. Ya, sebentar. Ayo. Nih. Warna merah sudah ada. Ya, jadi gampang kita. Lihat, seorang sahabat, lihat nih, riwayat hadisnya dulu. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih. Itulah ciri-ciri ahli hadis, Pak. Kita cuma ikut sama beliau saja. Riset beliau nih, Imam Ibnu Hajar, ulama yang menyatakan hadis ini lemah. Anda hafal berapa ribu hadis? Ini 1 juta hadis. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bis isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Min riwayati Abi Saleh Saman an Malik Dari. Ya, dari riwayat Saleh Saman Malik Dari, wa kana khazin Umar. Ini bendahara pemerintahan Sayyidina Umar, yaitu Malik Dari. Beliau berkata, asoban nas, para sahabat terkena qahtun, yaitu paceklik yang berkepanjangan, fi zaman Umar, pada zaman Sayyidina Umar. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi. Datanglah seorang laki-laki ke kubur Nabi SAW. Nabi udah meninggal, Pak.
Ya. Faqala, ya Rasulullah, ya Rasul, istasqi li ummatik. Ya Rasul, mintakanlah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Mintanya bukan kepada Nabi. Ya Nabi Muhammad, turunkan kami hujan. Itu syirik. Ini mintanya ya Rasul, doakan kepada Allah. Nabi hidup di alamnya. Pak, tadi udah kita bacakan. Kita ngucapin salam, salam itu doa bukan? Nabi menjawab tidak? Bisa dikiaskan dengan hadis ini. Masa kaku banget? Kan Nabi cuma bisa jawab salam, emang bisa yang lain? Lah, emang Anda tahu? Ini sahabat udah berbuat dengan sanad yang sahih gitu. Nah, itu teman-teman salafi nggak terima hadis ini. Saya baca tuh daripada kitab Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, Syekh Albani, fulan-fulan, mereka menyatakan hadis ini lemah. Saya bilang, Anda hafal hadis berapa? Jangan cuma bisa lemah doang. Baik, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya mereka sudah akan binasa itu. Akhirnya Rasul dimimpikan oleh seorang sahabat fil manam, dalam tidurnya. Faqilalah, maka sahabat yang tadi datang ke kubur Nabi diimpikan, ketemu Nabi dalam mimpinya. Umar, kamu datang ke Umar. Ya, fadzakarul hadis, sempurnakan hadisnya. Kisahnya begini selengkapnya. Kamu datang ke Umar, bilang supaya sholat istisqa. Diceritakan oleh siapa? Oleh Malikud Dari tadi yang datang ke kubur Nabi SAW. Wahai Umar, saya bermimpi Nabi begini-begini. Umar pun menangis. Besok kita sholat istisqa, diturunkan hujan. Itu namanya bertawasul dengan Nabi, dengan keyakinan yang memberikan hajat kita siapa? Allah. Yang syirik tuh, wahai Nabi berikan saya jodoh, wahai Wali Songo. Datang ke Wali Songo dibilang syirik kalau dia minta langsung kepada wahai Syekh Sunan Kalijogo berikan saya jodoh, itu syirik. Tapi kalau berdoa, ya Allah, ini orang-orang soleh, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada mereka. Ya Allah, mereka berjuang untuk Islam, jadikan kami pejuang-pejuang. Boleh. Itulah perbedaannya sangat ekstrim. Saya lebih condong dalam masalah ini, udah masing-masing aja. Yang mau baca sholawat nariyah silakan, yang enggak baca sholawat yang paling top apa? Itu dia sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollit ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Gitu ya. Jadi sholat nariyah itu untuk kalangan khusus. Allah alam bisawab. Cukup hadirin, sudah jam 1 ya. Ini saja dapat saya sampaikan, kekurangan mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.